haram hukumnya menyampaikan hadis palsu tentang fadilah sholat tarawih mulai malam ke-1 hingga malam ke-30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Fa'lamu rahimakumullah anna al-isnad min ad-dini. Wa qad rawal Imam Muslim an Muhammad ibn Sirin qala inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Wa rawa at-Tirmidzi an Muhammad ibn Ali ibn al-Hasani qala sami'tu 'abdan yaqul qala Abdullah ibn al-Mubarak al-isnadu 'indi min ad-dini laula al-isnadu laqala man syaa'a ma syaa'a. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa sandaran ilmu, terutama sandaran hadis minad dini, yaitu termasuk urusan agama. Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya telah meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, beliau berkata, sesungguhnya ini yaitu ilmu sanad, dinun yaitu agama, fangduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah oleh kalian dari mana mengambil oleh kalian dinakum pada agama kalian. Dan Imam Tirmidzi juga telah meriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Hasan, beliau berkata, aku telah mendengar abdan, beliau berkata, qala Abdullah bin al-Mubarak berkata, al-isnadu 'indi minad dini. Sandaran ilmu itu menurutku minad dini, yaitu termasuk urusan agama. Laulal isnadu, kalau seandainya tidak ada sanad penyandaran ilmu, laqala man syaa, sungguh akan berkata oleh orang-orang yang berkehendak, masya pada sesuatu yang dia berkehendak. Jadi setiap hadis itu wajib mencantumkan sanad. Sanadnya dari mana sampai kepada sahabat dan Rasulullah. Kalau ada hadis misalnya mencantumkan nama sahabat, tetapi setelah dilacak tidak ada di dalam kitab hadis manapun, tidak ada di dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, tidak ada di dalam Sunan Ad-Darimi, tidak ada di dalam Muwatta Imam Malik, tidak ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada di dalam kitab Musnad Asy-Syafi'i, tidak ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, tidak ada di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, tidak ada di dalam Al-Mustadrak Al-Hakim, tidak ada di dalam kitab Imam Al-Baihaqi, kitab As-Sunan Al-Kubra, tidak ada di dalam kitab At-Tabarani, baik itu dalam Mu'jam Al-Asghir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Akabir, tidak ada dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, tidak ada dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, tidak ada dalam semua kitab-kitab hadis. Maka itu adalah hadis dusta, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang berdusta atas nama Rasulullah diancam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hadis maudhu alias hadis palsu. Hadis palsu itu berdusta mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Ya. Jadi hadis palsu ini adalah hadis yang membodohi umat. Karena apa? Dia mengatasnamakan Rasulullah yang bersabda, padahal Rasulullah tidak bersabda seperti itu. Terutama di dalam kitab Turatun Nasihin adalah hadis tentang fadilah atau keutamaan sholat tarawih mulai dari malam pertama hingga malam ke-30. Hadis ini disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu an. Kemudian disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini tidak ada asal usulnya dari kitab hadis manapun. Tidak ada. Hadis ini mukhtalaq, hadis yang diciptakan, yang dibuat-buat mengatasnamakan Rasulullah. Inilah jahat. Para ulama sepakat meriwayatkan hadis maudhu, itu meriwayatkan saja itu haram hukumnya. Kecuali kalau hadisnya dhaif. Kalau hadis dhaif kan macam-macam. Ada yang dhaif dari segi sanad, ada yang dhaif dari segi matan. Dan hadis dhaif itu karena bermacam-macam, maka di dalam fadhailul a'mal masih boleh diriwayatkan untuk fadhailul a'mal. Tetapi kalau hadis itu maudhu, kan namanya maudhu, berdusta mengatasnamakan Rasulullah. Lah kalau diriwayatkan berarti kita mendukung
mendukung, menolong orang-orang yang berdusta mengatasnamakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka haram hukumnya. Ya, riwayatnya di dalam kitab Turatun Nasihin begini redaksinya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala su'ila an-nabiyyu alaihi salatu wasalam an fadail tarawih fi syahr Ramadan faqala yakhruju al-mu'minu min dhanbihi fi awwal lailatin kayaumin waladathu ummuhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau berkata, su'ilah, telah ditanya an-nabiyyu terhadap Nabi alaihi, yaitu tetap atas Nabi as-salatu bermula solawat rahmatu ta'zim wassalamu dan salam an fadail tarawih tentang fadilah tarawih fi syahr Ramadan di dalam syahri Ramadan, dalam bulan Ramadan. Ini hadis ini sangat muskil, ya sangat aneh. Kenapa Rasulullah SAW sendiri saja selama umur hidupnya beliau hanya sholat tarawih itu hanya 3 kali. Itu pun beliau tidak sengaja sholat tarawih. Sepanjang usia beliau, coba bayangkan, selama hidup beliau itu tidak pernah sholat tarawih. Lah ini kok ada hadis tentang sholat tarawih, kan aneh. Fadilah sholat tarawih, coba dicek lagi. Ini hadis dusta mengatasnamakan Rasulullah. Sepanjang hayatnya Rasulullah hanya sholat malam 3 kali pas menjelang puasa, pas bulan puasa begitu ya. Pas malam puasa, kemudian diikuti oleh sahabat. Malam berikutnya tambah banyak, malam berikutnya tambah banyak. Malam keempat Rasulullah tidak keluar lagi. Khawatir kalau sholat tarawih itu dijadikan fardu atau wajib atas umat Islam. Sehingga Rasulullah tidak pernah menjalankan sholat tarawih. Sholat tarawih itu diadakan pada pemerintahan zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah ya ini, yaitu sholat tarawih yang dijalankan berjamaah setiap hari begitu. Kalau ada hadis tentang fadilah sholat tarawih itu hadis maudhu', hadis palsu, hadis yang berdusta mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang jahat, orang yang meriwayatkan, yang menyampaikannya juga ikut jahat. Karena apa? Yaitu berdusta mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Dan yang kedua, hadis palsu, hadis maudhu' tentang fadilah sholat tarawih pada setiap malam itu meremehkan pada syariat Islam, meremehkan pada pahalanya para nabi. Coba kita perhatikan. Wa fil lailati ar-rabi'ati, kita putus-putus saja, di dalam malam yang keempat, lahu baginya man, solat yang solat tarawih pada malam keempat, minal ajri dari para pahala, mithlu qiraati taurati wal injili wal zaburi wal furqani, yaitu semisal membaca Taurat dan Injil dan Zabur dan Furqan. Coba kita bayangkan, hanya sholat tarawih pada malam keempat, tapi memiliki pahala seperti membaca Taurat, Injil, Zabur dan Furqan. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu ya membaca Quran tidak usah lah. Astagfirullah. Ini berlebihan, sangat berlebihan ini. Merendahkan, menghina orang yang baca Al-Quran seolah-olah. Hanya sholat tarawih, tapi memiliki pahala yang sebanding dengan membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Ini Masya Allah. Makanya malas baca Quran, yaitu malas baca Quran. Sholat tarawih yang diperdebatkan kesunahannya itu di jamaah di masjid atau di rumah itu masih diperdebatkan. Coba baca kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kira-kira mensunahkan sholat tarawih di rumah atau di masjid? Ya kita makan mengaku mazhab Syafi'i. Lihat di dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Kemudian wafil lailati al-khamisati, dan di dalam malam yang kelima, atahullahu ta'ala mithla man sholla fil masjidil haram wal masjidil madinati wal masjidil aqsa. Ya, sholat tarawih di malam yang kelima, Allah akan memberikan kepadanya seperti pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Ini kan pelecehan namanya, pelecehan. Pelecehan karena apa? Sholat di Masjidil Haram itu 10.000 kali fadilah sholatnya di masjid manapun. Kemudian sholat di Madinah, Masjid Nabawi juga berada di bawahnya 500-an. Dan sholat di Masjidil Aqsa, ini tidak ada bandingannya, sama sekali tidak ada. Di dalam hadis-hadis yang sahih, ini namanya pelecehan. Sholat tarawih malam yang kelima langsung mendapatkan pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masya Allah, inilah hadis dusta ya begini ini. Wa fil lailati as-sadisati atahullahu ta'ala thawaba man tafa bil baitil ma'muri wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Dan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-6, maka Allah akan memberikan kepadanya
pahalanya orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Wah, ini penghinaan namanya, penghinaan. Orang yang tawaf di Baitul Ma'mur, para malaikat, ribuan malaikat. Yang bisa ke Baitul Ma'mur hanya Rasulullah. Wa yastaghfirullahu kullu hajarin wa madarin. Ya, coba kita bayangkan, sholat tarawih saja yang pada malam ke-6 itu seperti orang yang mendapatkan pahala tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu hanya Rasulullah tatkala Isra Mi'raj. Wa fil lailati ats-tsaminati atahu Allah taala ma'ata Ibrahim alaihissalam. Dan sholat tarawih di dalam malam yang ke-8 Allah akan memberikan kepadanya sebagaimana Allah yang berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kan pelecehan. Dakwahnya Nabi Ibrahim sangat berat sekali. Berat sekali. Tetapi hanya sholat tarawih malam ke-8, orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kan pelecehan namanya. Ya, wallahu taala a'lamu bishawab.